Kasus penganiayaan Ratu Hoax Ratna Sarumpait pertama kali muncul pada 2 Oktober 2018. Berita penganiayaan itu disertai dengan tangkapan layar aplikasi WhatsApp dan foto Ratna Sarumpait dalam kondisi wajah yang tidak wajar. Konten tersebut kemudian menjadi viral dan diunggah kembali serta dibenarkan oleh beberapa tokoh politik. Akan tetapi konten tersebut dilaporkan sebagai hoax dalam 3 laporan kepada polisi yang melakukan penyelidikan setelah mendapatkan laporan tersebut. Nah, seperti halnya Ratu Hoax Ratna Sarumpait, Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri era SBY yang sempat menjadi tersangka kasus payment gateway pada tahun 2015 lalu, namun kasusnya ini tidak pernah ada kejelasan hingga kini ya. Pada akhir Mei lalu melemparkan isu soal keputusan MK terkait sistem pemilu. Melalui cuitan di media sosial, katanya MK akan memilih sistem pemilu tertutup atau nyoblos gambar. Bahkan Denny memberikan komposisi beberapa hakim yang setuju dan beberapa yang tidak dengan komposisi 6:3. Menurutnya, informasi itu diperoleh dari sumber A1 yang dapat dipercaya. Cuitan Denny ini kemudian langsung disambar oleh SBY yang menyatakan bahwa pergantian sistem pemilu dari terbuka ke tertutup itu menimbulkan chaos atau kekacauan politik. Sebenarnya SBY sudah kena sentil mantan Ketua Umum Demokrat yang baru saja bebas dari penjara, yaitu Anas Urbaningrum. Anas langsung mengingatkan ke SBY bahwa di eranya dulu juga ada perubahan sistem pemilu dan tidak pantas bagi SBY untuk membuat kegaduhan. Kena smash sama Anas, SBY pun ya terbungkam lah. Tapi Denny Indrayana jalan terus. Dia melemparkan pernyataan baru mendesak DPR untuk memasbulkan Presiden Jokowi dengan 3 alasan yang semuanya mengarah pada penjagalan Anies Baswedan Nyapres. Memang ada tanggapan dari beberapa pihak soal ini. Namun komentar Menko Polhukam Mahfud MD lah yang paling telak menohok balik dan juga mencerminkan sikap Presiden Jokowi. Kata Mahfud begini, ya terserah Denny sajalah, kan gak ada yang nanggepin juga toh. Seraya menambahkan bahwa isu yang dilemparkan Denny itu tidak menarik untuk dibahas, tidak ada urgensinya. Memang benar kata Pak Mahfud, ngapain juga didengerin, ngapain diperhatikan, ngapain juga dikasih panggung. Dan kenapa juga harus dikasih kesempatan untuk membuat pansos? Toh ternyata akhirnya ketahuan juga bahwa Denny Indrayana ini bakal nyalek di pemilu 2024 nanti dari Partai Demokrat. Artinya, dia adalah seorang politisi yang sebenarnya sedang mengkampanyekan dirinya sendiri. Jadi semua kehebohan dan kegaduhan yang berusaha diciptakan oleh Denny itu berujung pada upayanya menang di Pileg 2024. Lagian dia hanya bagian dari 20% saja orang yang gak suka pada Presiden Jokowi. Sedangkan 80% lainnya sudah jelas puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Dan akhirnya pada hari Kamis kemarin tanggal 15 Juni, MK mengeluarkan keputusan soal sistem pemilu ini. Keputusannya tetap dengan sistem yang ada sekarang, sistem yang terbuka, nyoblos foto-foto caleg, sama seperti pemilu lalu lah. Jadi apa yang disebut Denny Indrayana dan disambut atau disambar oleh SBY ini fix, itu hoax. Dan pada awal Juni lalu sudah ada yang melaporkan kasus ini ke Bareskrim dengan tuduhan tindak pidana ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara. Saat laporan itu dibuat, mungkin belum terbukti atau kekurangan bukti lah. Nah sekarang sudah jelas buktinya. Putusan MK resmi sudah keluar. Mahkamah Konstitusi atau MK sendiri juga menyatakan bahwa mereka tidak melaporkan Denny ke polisi karena memang sudah ada yang melaporkan tentang hal ini. Bagi MK, pernyataan Denny Indrayana ini dinilai merugikan institusi mereka. Pernyataan Denny dirilis jauh sebelum MK melakukan pembahasan perkara sistem pemilu itu. Seolah-olah MK sudah membahasnya dan bocor keluar, lalu diketahui oleh pihak luar. Bahkan Denny menyebut dari 9 hakim, 6 hakim setuju dan 3 yang tidak setuju. Padahal kenyataannya pembahasan itu hanya dihadiri oleh 8 hakim MK, bukan 9. Oleh karena itu, MK bakal melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat di mana Denny itu terdaftar, termasuk organisasi advokat di Australia, karena Denny saat ini memang tengah bermukim di Australia. Bisa ditebak reaksi netizen akan hal ini.
mereka kompak menghujat Denny Indrayana. Walau ada sebagian kecil yang mendukung, tapi kebanyakan menghujat. Di antaranya ada yang menyebut zong, ada yang mempertanyakan di mana tanggung jawab Denny dan seterusnya. Aduh, sekelas profesor kok seperti ini, hanya melempar isu berdasarkan asumsi yang tidak disertai bukti atau data valid. Termasuk saat dia melemparkan 3 tuduhan serius pada Presiden Jokowi yang dianggap akan menjegal Anies sebagai capres. Buktinya itu apa? Kalau ada bukti valid, tuduhan Denny pasti sudah akan ditindaklanjuti oleh DPR. Tapi ini kan tidak ada buktinya. Ditanggepin aja enggak kok sama Presiden Jokowi. Jangankan sampai Presiden, menterinya Pak Jokowi saja ogah menanggapi Denny ini. Jadi fix ya, Denny ini sangat mirip dengan Ratna Sarumpait. Mereka layak disebut Raja dan Ratu Hoax.